mindset kita akan terbentuk dari orang tua yang memang mampu atau kurang mampu, yang akan menabrakan realita kehidupan ke kita dari kecil bahwa cari duit susah. Gue yang dulu mau ngomong gimana pun cari duit gampang gak akan bisa terasa gampang. Duit itu sebelum jadi duit semua bentuknya peluang, Bill. Jadi yang susah bukan cari uang, yang susah cari peluang untuk menghasilkan uang. Dari nol. Wih, apalagi nih Pak? Dari nol cara mendatangkan uang. Kitanya mah dari nol terus. Kalian harus udah dari 1, dari 2 ya. Betul. Jangan dari 0. Oke, bagaimana cara mendatangkan uang? Berarti kita ngomongin mungkin ke mindset kali. Kalau misalnya cara mendatangkan uang kan, ya cari duit gitu. Tapi kan Iya, apa bukan bahasa datang money sendiri. magnet. Money magnet. Anjay. Nah, lu percaya nggak dengan hal bahwa kan ada 2 nih katanya, ada namanya abundance mindset. Ya. Abundance mindset tuh kayak cari uang tuh gampang, uang tuh rezeki bisa datang dari mana aja, selalu percaya aja. Nah itu dipercaya itu bisa mendatangkan uang, mendatangkan banyak opportunity. Tapi ada sebaliknya, ada namanya scarcity mindset. Artinya kayak cari duit tuh susah, lo harus hemat, jangan ambil resiko, aduh takut rugi deh dan lain-lain. Nah, kalau lu lebih percaya yang mana atau itu harus balance atau gimana? Menurut gua awalnya itu bukan pilihan. Awalnya bukan pilihan tuh gimana maksudnya? Gua tumbuh di keluarga yang susah cari duit, jadi rasanya nggak mungkin orang tua gua pernah ngomong cari duit gampang ya. Jadi gimana caranya gue bisa dengar kata cari duit gampang kalau bayar uang sekolah aja ngutang? Iya. Sebaliknya dengan orang yang berkecukupan, keluarganya diberikan kelimpahan, setahun bisa jalan-jalan ke luar negeri 2-3 kali lihat salju, gimana cara bapaknya bilang ke dia cari duit susah kalau dia lihat salju 2 kali setahun? Iya. Menurut gue ini dari background, dari kita kecil di mana, mindset kita akan terbentuk dari orang tua yang memang mampu atau kurang mampu, yang akan menabrakan realita kehidupan ke kita dari kecil bahwa cari duit susah. Mau gue yang dulu mau ngomong gimana pun cari duit gampang gak akan bisa terasa gampang. Hidupnya susah. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Anak orang yang cari duitnya gampang mau lu bilang cari duit susah lagi. Hah, gue minta uang jajan 10 juta. Susahnya di mana? Iya. Menurut gue itu udah bukan pilihan mindset. Oke. Menurut gue di awal. Okay. Di awal. Tapi bagusnya orang itu sebetulnya ada background dari awal adalah untuk ketemu di tengah. Maksudnya ketemu Di mana mencari uang itu gampang jika proses yang susahnya sudah dilewati. Mencari uang itu gampang jika pondasinya sudah mulai dibangun. Yang susah bukan cari uang, yang susah bangun pondasi cari uang. Yang susah bukan cari uang, yang susah adalah bangun kualitas diri untuk cari uang. Kenapa? Karena uang itu berkaitan erat dengan opportunity atau peluang. Siapa orang yang bisa menangkap peluang paling banyak adalah orang yang paling bisanya banyak, yang paling pondasinya banyak, yang duitnya ready, mentalnya ready, pemikirannya ready, kedewasaannya ready. Sehingga mau diajakin bisnis apa? Bisa. Diajakin invest ini? Ada budgetnya. Diajakin nyoba jalan ini? Bisa. Diajakin buka bisnis baru? Bisa. Jadi gampang kan? Kalau orang ada pondasinya. Karena duit itu sebelum jadi duit semua bentuknya peluang, Bill. Iya, betul. Jadi yang susah bukan cari uang. Yang susah cari peluang untuk menghasilkan uang. I see. Lu mau punya mindset, ya cari duit mah gampang. Coba lu di desa pinggir, mau ngapain? Ya kan terbatas di situ, aksesnya aja udah susah. Iya, betul. Lebih challenging gitu kan? Lebih challenging dong. Gitu. Jadi kalau nanya mana yang lebih better, tengahnya. Lu menurut gue lu harus sampai titik di mana lu bisa bilang cari uang gampang kok. Karena ada gua sudah diproses dan punya pondasi untuk mengambil peluang yang ada di sekitar, sehingga bisa dapat uang. Contoh gua kuliah kebayar. Karena apa? Emang dapat duit enggak? Gua dapat peluangnya. Menjual kue lapis di sana, jual tempered glass casing HP di sana, jual baju di sana, sehingga menghasilkan uang. Kalau lu tanya gue sekarang, nyari uang gampang nggak? Sorry banget, bukannya belagu, gue bisa bilang sekarang nih. Untuk saat ini, gampang. Karena gue punya uang nganggur, gue tembak jadi ke deposito jadi duit.
Gue punya uang nganggur, gue tembak, gue ajak lu partner, lu pasti mau partner sama gue. Mhm. Jadi bisnis opportunity. Iya. Bangun pondasinya. Kita bikin ini, tiba-tiba ada orang, oh Koteo bagus ya, diundang jadi speaker, dibayar. Iya. Bangun pondasinya setengah mati. Tapi kalau lu tanya sekarang gampang nggak? Gampang. Karena orang bisa lihat gua punya kualitas dan lihat menjadi opportunity dari kiri sampai kanan, Pak. Koteo bagus nih bikin buku. Iya. Koteo bagus nih bikin video. Koteo bagus nih partneran bisnis. Koteo ngerti ini nih. Koteo bisa ini nih. Koteo punya duit nih. Ayo investasi. Bisa semua. Nah, pertanyaan 10 tahun yang lalu emang sama? Enggak. Oke. Jadi sebetulnya kita harus bangun pondasinya berarti step by step dong. Betul. Orang mungkin udah enek lah Ya. ngomong bangun pondasi. Dan gimana caranya kalau seandainya lu bersikap terhadap mindset ini gitu. Tadi kan misalnya abundance, sama satu lagi scarcity. Berarti lu nggak bisa percaya sama satu doang dong. Lu kan combine tadi kan. Ya. Yang susah adalah fondasinya. Gue berawal dari percaya cari uang susah. Udah. Karena bagaimanapun gue berusaha, Kondisi susah. kondisi jadi gini. Waktu pondasi gue belum jadi dan value gue belum kebentuk, kayak 10 tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Effort gue tuh gak bisa berbanding lurus sama income. Atau bahkan gue gak pernah tuh bisa yang effortnya lebih dikit, duitnya gede. Oke. Yang gue temukan peluangnya adalah effortnya gede banget, hasilnya gak seberapa. Iya. Karena gue mulai dari sana. Dan itu wajar nggak sih semua orang merintis kayak gitu? Wajar. Makanya mulai dari sana. Oke. Makanya sekarang lu bilang, oh Koteo iya campaign bisa dapat segini misalnya. Ya sekarang gue bisa bilang effortnya jauh banget sama hasilnya. Tapi dulu juga effortnya jauh banget sama hasilnya. Iya, kebalikan tapi. Kebalikan Iya, tapi kan. apakah 10 tahun ini yang gue ubah cari duit gampang dan susah? Kan enggak. Bukan mindsetnya doang. Fokusnya adalah pondasi diri guanya. Iya. Sampai udah di sini baru gue akan bilang, oh cari uang jadi lebih mudah ya. Soalnya gue nggak bisa ngomong apa ya. Gue nggak bisa sugar coating. Ganti mindset susah Bill. Sama kayak gini. Lu lapar. Gue bilang, Bill, cari makan gampang tau. Betul. Lu kelaparan nih nggak punya duit. Nggak bisa kan lu pakai otak lu cari makan gampang. Ih kenyang lu. Iya. Setuju gue, betul. Nggak bisa. Lu harus makan dulu. Mulai kenyang. Lu harus cari duit dulu sampai lu mulai makan nggak mikir lagi. Baru lu bilang cari makan gampang ya. Baru berubah mindset. Berarti mindset lu berubah pun seiring dengan penambahan, ibaratnya perubahan gaya hidup atau perubahan hidup gitu. Iya. Oke. Ini ngomongin masalah duit apalagi ya. Karena susah banget deh. Lu dalam kondisi susah. Apalagi orang bilang kan misalnya, oh ya kita tuh hidup kaya tahu diberkati kiri kanan. Biarpun kondisi tabungan gak ada. Lagi susah. Gak bisa. Susah ya susah. Lu tuh lagi bohongin diri lu sendiri aja. Apakah semua harus kaya? Enggak. Tapi cukup adalah garis tengahnya. Oke. Gitu loh. Gue gak bisa bilang kayak kita tuh kaya tahu diberikan keluarga, anak 2, istri semua masih sehat, masih hidup. Ya, tapi besok anak mau sekolah gak bisa bayar. Ya. Kurang itu. Gue mau ngomong apa? Oke. Ya kalau itu cukup dalam kondisi semuanya sehat, berkumpul, harmonis tuh, cakep. Jadi betul. biskuit kaleng kongguan. Kurang Itu bapaknya. aja bapaknya mana? Bapak yang fotoin gitu. Oh iya. Iya kan maksud Iya, gue iya. nggak bisa lah, lu susah. Ya. Butuh waktu. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Oke. Nah, tapi yang unik gini. Kalau gue kan ngeliat lu dulu cari duit susah gitu. Sekarang sambil berjalan ya berubah dikit-dikit. Tapi kalau Theo Derek yang gue kenal, lu tuh bukan tipikal orang yang takut untuk keluarin uang untuk ambil resiko atau ambil peluang. Bener. Nah, apa yang mendasari mindset itu gitu? Lu punya mindset apa sebenarnya? Nah, ini lucu ya. Orang tuh lihat gue sekarang pasti lo orang anggap gue tuh orang yang sangat tidak ambil resiko. Kelihatannya. Tapi yang gue jalanin selama ini Banyak ambil resiko. semua resiko gue ambil. Betul. Yang penting terukur. Yeah. Nah, pertanyaan Bila adalah kenapa gue bisa terus ambil resiko? Karena duit yang gue kumpulin emang buat ambil resiko. Budgeting berarti. Sekarang duit gue yang di portfolio saham gue anggap gue udah gak punya.
Duit gue yang di investment lu lihat tuh yang masuk jadi passive income semua. Gue anggap gue nggak punya uangnya. Oke. Jadi gue menaikkan gaya hidup gue dari budget yang lain totally different. Oke. Jadi gue nggak akan pernah tuh punya pemikiran, nih kalau saham gue tuker sesuatu, hidup gue langsung naiknya jauh banget ya. Enggak, itu bukan punya gue, itu mesin uang gue yang diganggu. Oke. Tapi dulu lu punya mindset kayak gini juga atau enggak? Waktu masih merintis lah. Waktu zaman masih merintis, gue sudah sadar bahwa gue harus punya spare uang yang bisa gue bakar untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik. Makanya gue orangnya ekstrim nabungnya. Gue udah sadar itu. Berarti memang udah punya bekal dari dulu dong? Iya. Gue sadar bahwa gue tidak punya modal. Makanya gue kumpulin modal. Orang zaman sekarang sadar gak punya modal, judiin modal dia segitu-segitunya. Beda tuh dua. Pengen shortcut soalnya. Pengen shortcut. Oke. Nah yang menarik gini, lu dulu percaya bahwa ya lebih ke tadi yang scarcity mindset kan. Tapi sebetulnya apa yang lu lakukan itu ada di abundance mindset ya. Karena abundance mindset itu dia lebih takut kehilangan opportunity dibandingkan kehilangan uang. Nah gue kebalik nih. Jadi gini, karena gue tahu cari duit susah, makanya gue harus punya modal. Oke. Supaya makin hari cari duit makin gampang. Oh, jadi memang sebetulnya dari awal lu udah mix mindset dong? Mungkin. Sebenarnya. Mungkin. Karena gue tahu cari duit itu susah, nggak berhenti di situ dong. Yeah. Karena itu susah, maka gue harus mempermudah. Mempermudahnya dengan cara apa? Gue harus punya modal supaya gue suatu hari bisa bisnis invest apapun untuk mempermudah mencari uang gue. Nah banyak orang yang mindsetnya susah, cari duit susah, kayak ngeluhnya doang dapatnya. Nah itu apply ke semua aspek dalam kehidupan bro. Iya, nggak mikirin solusi. So that's why gue harus gini gitu. Nah itu terus buat apa? Nggak solutif jadinya. Nah, iya. Gitu. Apa maksud gue gini? Kalau kita mau growing sebagai manusia, kita harus bisa address kekurangan kita satu. Kayak tadi tuh, cari duit susah ya, keluarga gue emang susah. Berarti kan lo address, weakness gue ini. Tapi harus selalu ada komanya. Jadi untuk improve, gue harus ngapain? Bukan supaya begitu, gue susah, biar susah, nangis aja udah upload sosial media, enggak. Banyak orang kayak gitu. Kagak. Lu tahu lu susah, lu tahu lu kurangnya apa, komanya lu harus ngapain. Itu yang gue pakai dari dulu sampai sekarang. Iya, makanya banyak orang susah, ya udah jadi kayak, aduh nggak berani, aduh takut, aduh ngeluh gitu. Lucu tau, kata kaya itu sebenarnya tidak pernah eksis. Oh ya? Gue tidak pernah ketemu orang kaya berasa kaya. Tapi gue sering ketemu orang susah berasa kaya. Gimana tuh? Gua nggak. Lo kalau ngobrol sama Om Ded dia bilang apa? Tuh KHPN 1 triliun tuh. Dia ngomongnya apa? Masih banyak yang lebih kayak gue dari gue serius. Betul. Kenapa? Karena dia naik ke circle dimana beneran banyak yang lebih kayak dari dia. Gue juga selalu ngerasa kayak gitu. Gue selalu masuk ke circle yang kayak, gue semut ya. Sampai sekarang mana pernah gue ngerasa gue kaya? Gue selalu bilang apa? Gue cukup. Memang cukup. Betul. Kenyataannya cukup. Gue mau ngapain aja cukup. Tapi kaya itu indefinitif. Karena semakin circle lu semuanya gede-gede banget, lu gak akan pernah bisa merasa lu kaya. Gimana caranya? Misalnya lu punya duit 100 juta, circle lu main sama semuanya punya duit 500 kali lipat lu. Gimana cara lu ngerasa kaya? Gak bisa. Gak bisa kan? Iya. Indian lu akan ngerasa, gue cukup nih. Tapi banyak orang yang lebih kaya. Betul. Ya itu. Oke. Kaya tuh indefinitif. Tapi ketika lu susah dan sekitar lu semuanya lebih susah dari lu berasa lu kaya tuh. Jadi lingkungan mempengaruhi sekali. Sangat. Nah, gimana cara kita bisa growing berarti harus dari lingkungan yang berbeda dong. Kalau kayak gitu. Betul dong. Karena itu gue pengalaman pribadi ya. Dulu waktu zaman gue bikin bisnis, mostly teman-teman gue tuh ada yang ya kerja kantoran, terus misalkan mereka bahkan ada yang nganggur gitu. Dan gue merasa paling superior di situ. Nah itu. Ya kan. Padahal waktu diinget-inget penghasilan gue pun tidak segede-gede amat. Itu maksudnya buat ngerasa kayak gitu. Tapi memang itu semua berubah karena memang gue bergaul dengan orang yang berbeda dan circle lama gue ya gue udah gak deket lagi gitu. Iya karena balik lagi Pak, kenapa gue selalu bilang networking itu penting. Networking itu membuka wawasan bahwa dunia itu luas. Lu jangan gampang kemakan sama ego lu dan jangan songong kalau ntar lu stuck. Oke. Bayang. So gue bisa simpulkan dong, cara mendatangkan uang itu nggak cukup dari mindset. Enggak.
ya kan? Tapi lebih ke balik lagi tadi ke komunitas lu siapa dan sebesar apa komunitas lu, sebagus apa komunitas lu, itu yang mempengaruhi gitu. Ya itu kan termasuk pondasi tadi gue bilang. Ya karena opportunity bisa datang dari situ. Iya, mindset bisa terbentuk dari situ. Ketika value dalam diri lu meningkat terus, komunitas atau circle sekitar lu juga meningkat terus, kan peluangnya jadi banyak. Lu jadi bilang cari duit gampang. Ya karena circle lu memang udah jadi gitu. Iya. Sama kayak misalnya brand ngeliat gue. Iya, mau bikin event mau KTO bisa, mau campaign bisa, mau ngerjain sosial media ada agency bisa. Mau speaker bisa, mau podcast bisa. Mau nge-host bisa. Kenapa bisa? Pondasinya, Pak. That way, kebutuhan apapun kita bisa jawab. That way cari duit jadi gampang. Betul. Sama orang yang mungkin ekosistemnya gak jadi, dia akan bilang, kok lu cari duit gampang ya? Semuanya jadi duit sama lu. Ya kan gue bangun anjir. Oke, kalau gitu kita tutup. Pesan buat orang-orang yang pengen mendatangkan uang dalam hidupnya butuh apa aja? Money magnet itu cuma diri lu sendiri udah. Diri lu sendiri yang terus meningkat kualitasnya. Dalam artian isi otak, maturity, etik, sopan santun, modal, cash flow, keuangan. Pelan-pelan lu meningkatkan network lu, memperluas network lu, ketemu orang yang lebih di atas lu, ketemu orang yang di lain sama industri lu. Itu pelan-pelan akan jadi titik yang lu gak sadar nanti suatu hari tuh jadi garis yang nyambung, yang bikin hidup lu naik kelas. Udah sistem hidup manusia tuh begitu. Makanya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Kenapa manusia diberikan kemampuan bergaul, berkomunikasi. Kenapa manusia gak bisa hidup seorang diri saja. Karena kita memang diciptakan untuk berkolaborasi. Problemnya adalah lu bisa dipercaya gak untuk berkolaborasi? Lu mampu gak? Atau kalau lu mampu, lu punya temen gak yang ada kebutuhan kolaborasi sama lu? Kan intinya cuma itu. Antara orang butuh lu atau lu butuh orang. Selesai. Gitu loh. Mantap. Ini bold sekali teman-teman. So, sekian segmen dari nol saat ini. Sampai ketemu di segmen dari nol selanjutnya.